Selamat hari Minggu, saudara dikasihi Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang Daud menjadi ukuran dari Tuhan. Kita sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul 13, kita baca ayat 22 sampai 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Amin. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan berkata sendiri, sesudah Saul, saudaraku, digantikan oleh disingkirkan Allah. Saul itu sebenarnya raja yang dipilih Tuhan untuk selama-lamanya, saudaraku. Dalam 1 Samuel 13 ayat 13, Nabi Samuel berkata, "Perbuatanmu bodoh sekali. Kamu tidak taat kepada Allah, sebab Allah seharusnya itu menetapkan engkau menjadi raja selama-lamanya." Saudaraku, artinya apa? Raja di dunia, waktu mati nyambung jadi raja di dalam sorga. Tuhan tidak main-main, saudara. Tapi sebab Saul tidak taat, Saul mulai dengan roh, berakhir dengan daging, saudaraku, akhirnya dipotong oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, disingkirkan Allah dan mengangkat Daud menjadi raja mereka, saudaraku. Dan Allah berkata tentang Daud, ya, tentang Daud mendapati seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Saudara, ternyata Daud ini jadi ukuran Tuhan. Saudaraku, setiap raja Israel, mereka ditegur oleh Tuhan, "Kamu tidak seperti hambaku Daud." Tidak seperti hambaku Daud. Saudaraku, kita juga diukur oleh Tuhan. Saudaraku, apa ukuran kita? Itulah firman Tuhan. Saudara, kita tidak diukur oleh manusia. Berapa orang senang dipuji, senang disanjung, saudaraku, padahal melawan firman Tuhan. Orang Farisi itu tokoh agama, saudaraku, tapi mereka melakukan ibadah supaya dipandang orang, supaya dilihat orang. Mereka melebarkan jumbai, saudaraku, pelayanannya. Orang menghormati, mereka dipanggil guru, mereka dipanggil, saudaraku, pemimpin agama. Tapi di hadapan Tuhan, mereka seperti kuburan. Luarnya putih, dalamnya berisi tulang orang mati. Biar saudara dan saya belajar menyelidik hati kita. Saudaraku, Tuhan bilang, pelihara hatimu terlebih daripada semua yang patut dipelihara, sebab dari dalamnya memancar kehidupan. Ini penting, saudaraku. Ukuran Tuhan adalah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, nanti orang yang beriman, percaya pada firman Allah, memegang firman Tuhan, itu yang dipilih Tuhan. Saudaraku, seperti dalam wasiat lama, itu Daud yang jadi ukuran. Engkau tidak seperti hambaku Daud, seorang yang berkenan kepadaku. Saudara-saudara, orang yang takut sama Tuhan, orang yang pegang firman Tuhan, dia pasti melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Dan hati Tuhan berkenan. Saudaraku, di saat-saat seperti ini kita harus takut akan Tuhan.
patokan kita, ukuran kita, firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita kerjakan. Saudara-saudara, bukan apa yang dikatakan dunia. Saudaraku, orang dunia berkata sukses, berhasil, bahagia, itu sama dengan kaya, berkedudukan, punya duit. Siapa bilang? Saudaraku, waktu Gabriel, saudara berkata kepada Yusuf dan Maria, mereka dikatakan engkau orang yang diperkenan Tuhan. Kata-kata Gabriel kepada Maria, saudaraku, engkau wanita yang sangat berkenan di hati Tuhan. Itu orang miskin, saudaraku. Mereka tinggal di Nazaret, anak desa kecil, tapi mereka pegang firman Tuhan, takut akan Tuhan, bahkan menjadi saluran seperti Daud. Saudara, dari keturunan Daud itu muncul, saudaraku, Yusuf dan Maria, termasuk di dalamnya silsilah Tuhan Yesus itu lewat Yusuf dan Maria. Itu sebabnya, saudaraku, nanti akhir zaman pengadilan Allah itu adalah, saudara-saudaraku, itu ukurannya adalah firman Tuhan. Orang yang percaya pada firman Tuhan, dia akan selamat. Yohanes 3 ayat 18. Tapi barang siapa tidak percaya akan firman Allah, dia akan dihukumkan. Saudaraku, ukuran Tuhan di dalam kursi pengadilan Kristus itu adalah firman Tuhan. Kalau orang itu mentaati firman Tuhan, takut akan Tuhan, saudaraku, maka hati Tuhan berkenan. Hati Tuhan berkenan. Berapa orang ingin saudara dipuji, disanjung di mana-mana. Dia pasti menyenangkan hati orang, saudaraku. Tapi Tuhan beda. Yesus, dia menegur orang Farisi. Itu sebabnya hati kita harus disucikan, disucikan, disucikan. Kita berdoa bersama-sama pada minggu ini, biar Tuhan memberkati saudara. Di saat saudara dengar firman Tuhan ini, periksa hati kita. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, bertobatlah. Saya undang saudara bangkit berdiri di hari Minggu ini. Kita terus semangat, kita terus menunggu sampai janji Tuhan digenapi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada hari Minggu ini Bapa. Tuhan memberkati buat seluruh jemaat GTI, pemirsa dimanapun berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati mereka semua. Oh, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucapkan syukur. Bahwa yakin dan percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom, sampai ketemu dalam siaran selanjutnya. Saudaraku tetap semangat. Haleluya.